Pembangunan SPPG akan buka lapangan kerja. Geopark Kaldera Danau Toba dapat kartu kuning. Komunitas peduli satwa liar. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat digunakan penerima manfaat. Pembangunan SPPG juga akan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Guna mendukung program pemerintah dalam memberikan makan bergizi gratis, Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumat sore resmi memulai proses pembangunan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh daerah di Sumatera Utara. Selain untuk memenuhi makan bergizi gratis, pembangunan 29 SPPG ini juga diharap dapat menyerap lapangan pekerjaan baru. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di area belakang Polda Sumatera Utara. Nantinya SPPG akan dibangun tersebar di seluruh daerah dengan target rampung tahun ini. Dengan dibangunnya 29 SPPG yang baru di Sumatera Utara, total nantinya akan terdapat 36 SPPG karena sebelumnya sudah dibangun 7 SPPG dan bahkan 2 diantaranya sudah berjalan. Selain ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, pembangunan 29 SPPG yang baru nantinya juga ditarget dapat menyerap lapangan kerja baru, terkhusus bagi warga yang tinggal di sekitar SPPG. Bagaimana SPPG ini betul-betul bisa dirasakan oleh para penerima manfaat, betul-betul dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, kemudian distribusinya, dan tentunya kita memiliki kekasan food security betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya SPPG ini juga kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat di sekitar SPPG untuk bisa ikut menjadi para pekerja yang tentunya ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Selain di Sumatera Utara, Polri juga membangun SPPG hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya terdapat 190 SPPG yang telah dibangun dari target awal 200 SPPG guna pemenuhan makan bergizi gratis. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur meringkus 1 dari 2 pencuri motor yang tercatat sudah 10 kali beraksi di kota Medan. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku. Ini adalah salah satu rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Maurice Hasibuan bersama temannya yang kini buron. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mustafa Medan pada 22 Juni lalu. Hanya dengan bermodalkan kunci T, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korbannya hanya dalam hitungan detik. Dari beberapa rekaman CCTV, personel unit reskrim Polsek Medan Timur berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap pelaku di Jalan Halat Sabtu malam. Pelaku ditindak tegas karena berupaya melawan petugas saat penangkapan. Kapolsek Medan Timur, Komisaris Polisi Agus Butar-Butar mengungkapkan pelaku tercatat sudah beraksi setidaknya 10 kali di sejumlah tempat yang ada di kota Medan. Pelaku selalu mengincar sepeda motor secara acak. Pelaku berkeliling melihat sepeda motor yang tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Modusnya tersangka ini memakai helm tertutup, memakai masker, dan menggunakan T. Jadi mereka sambil berjalan boncengan membawa sepeda motor dengan rekannya yang masih dalam proses penyelidikan.
Ketika melihat sepeda motor parkir, langsung merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan melarikannya. Begitulah. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi teror menimpa anggota DPRD Sumut Irham Buana Nasution saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Kecamatan Medan Belawan. Kaca mobil yang ditumpanginya dilempar orang tak dikenal. Aksi teror yang menimpa Irham Buana Nasution, anggota DPRD Sumut fraksi Golkar ini terjadi pada Selasa kemarin. Saat itu dirinya bersama anggota DPRD Sumut lainnya melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Medan Belawan, salah satunya kantor Pelindo. Usai dari kantor Pelindo, Irham Buana Nasution melanjutkan kunjungan kerja ke arah Medan Labuhan. Saat di perjalanan, mobil pribadi yang ditumpangi Irham dilempari 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan, serta menggunakan helm yang menutupi wajah. Saat menepikan mobil dan berniat turun, pelaku justru putar arah dan kembali melempari kaca bagian belakang mobil yang menyebabkan kaca mobil tersebut pecah. SMP sudah gratis. Mulai tahun aja. Kemudian ketika lampu mobil sudah berusaha meminggir, ya yang naik sepeda motor ini, yaitu orangnya 2 orang, pakai penutup kepala, kemudian tidak ada plat kendaraannya, itu memutar arah dan kemudian mengambil jalur kiri. Mungkin target mereka ke saya karena saya duduk di baris kedua di mobil yang saya kendarai dan kemudian mengarah ke kiri, mungkin targetnya saya, tetapi kemudian kita pepet karena kita langsung jalan, ya kita pepet dan mereka tertinggal di belakang sehingga lemparan itu ditujukan ke kaca belakang mobil dan kaca belakang mobil itu dalam keadaan porak-poranda pecah dan saya tentu melanjutkan ke Medan dan langsung mengadu ke Polda Sumatera Utara. Kejadian ini langsung dilaporkan Irham Buana Nasution ke Mapolda Sumut. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Geopark Caldera Toba dapat kartu kuning, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, dinilai belum memenuhi kriteria penting. Geopark Caldera Toba di Danau Toba, Sumatera Utara mendapat peringatan dan diberi kartu kuning oleh UNESCO. Lembaga dunia UNESCO yang fokus di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan memberi kartu kuning pada Geopark Caldera Toba. Setelah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, hingga kini dinilai belum maksimal. Badan pengelola dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yakni aspek warisan geologi, alam, budaya, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan. Menteri Pariwisata khawatir akan berdampak buruk pada pariwisata sehingga ia turun langsung ke Danau Toba. Awalnya ia mengunjungi Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, kemudian membuka konferensi internasional Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025. Ia juga menggelar rapat internal bersama Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati yang mengelilingi Danau Toba. Ia berharap pemerintah daerah komitmen untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria yang akan dilakukan validasi ulang oleh UNESCO Global Geopark pada tanggal 21 sampai 25 Juli ini. Jadi kami ingin bersama-sama bekerjasama mengembangkan Toba ini sebagai destinasi, tentu destinasi prioritas. Ya. Jadi kami akan bersama-sama membangun pariwisata ini dan mempromosikannya. Membangun itu dengan melibatkan masyarakat daerah, lokal, UMKM, kebudayaan, misalnya vegetarian, ulos juga kita promosikan. Dan kita membuat travel pattern di mana wisatawan dari luar negeri bisa datang, misalnya mencari wastra dan mencoba makanan kuliner di sini.
Seluruh pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten diminta untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria dari UNESCO Global Geopark. Bila tidak ada perubahan, status Geopark Caldera Toba bisa mendapatkan kartu merah atau dikeluarkan dari UNESCO Global Geopark yang akan berdampak langsung terhadap menurunnya kunjungan wisatawan. Armando Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Saudara, Panglima TNI menggelar panen raya di lahan ketahanan pangan milik Kodam 1 Bukit Barisan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 500 ton gabah dihasilkan pada panen raya ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Pangdam 1 Bukit Barisan dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menggelar panen raya di lahan ketahanan pangan milik Kodam 1 Bukit Barisan yang ada di Desa Sidoarjo 2, Ramunia, Kabupaten Deli Serdang. 3, 2, 1, selesai. Dari 80 hektar yang diolah mampu menghasilkan 500 ton gabah pada jenis ceherang hijau. Selain padi, sejumlah tanaman palawija seperti jagung dan ubi-ubian juga ditanam di areal seluas 26 hektar. Dalam kesempatan ini, Jenderal TNI Agus Subianto juga menyerahkan bantuan berupa 40 ton beras kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Panen raya di wilayah Sumut dengan luasan 106 hektar, di mana 80 hektar adalah tanaman padi, kemudian 26 hektar adalah tanaman palawija. Dan tadi juga kami sudah mendistribusikan 40 ton beras untuk membantu makan bergizi di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Demikian. Panglima TNI juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 6 mesin perontok padi, 6 traktor bajak sawah, serta pupuk urea. Panen raya ini merupakan komitmen TNI dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Debbie Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun senilai 6,5 miliar rupiah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyerahkan hasil temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun di 3 kabupaten yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menduga ada kerugian negara senilai 6,5 miliar rupiah. Penyerahan hasil temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan kasus atau temuan yang masih bersifat praduga kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nantinya dugaan tindak pidana korupsi rumah susun tersebut akan ditindaklanjuti oleh bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terkait dengan orang-orang yang terlibat di situ akan kita tindaklanjuti semua berdasarkan dokumen dan data yang ada diberikan dari KKP. Ini bentuk kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Perumahan dan juga bentuk warning juga untuk penyelenggara kegiatan, karena berdasarkan data yang kami pelajari sementara ada indikasi kuat ada terjadi tindak pidana korupsi. Kejati Sumut memastikan kasus dugaan korupsi ini akan secepatnya ditindaklanjuti. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemuda di Medan peduli satwa liar, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas, seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi beanbag atau kursi santai bernilai ekonomi tinggi. Kursi santai berbahan styrofoam ini laris dipasarkan ke sejumlah daerah. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus, kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Beanbag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali, banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah, saya ambil ide, ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover beanbagnya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, puluhan pemuda Medan gelar aksi peduli satwa liar dengan membawa makanan kucing. Mereka menyisir seluruh jalan yang ada di kawasan Medan Petisah. Peduli hewan kucing dan anjing liar, komunitas Animal Voice Indonesia berikan makanan pada kucing liar di sekitar Pasar Petisah Medan. Ini merupakan kepedulian komunitas Animal Voice Indonesia terhadap semua hewan. Mereka terdiri dari pecinta hewan kucing dan anjing. Dalam kegiatannya, mereka selalu berbagi makanan pada kucing dan anjing liar. Anggota komunitas ini terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dalam kegiatannya, mereka selalu membawa makanan jenis pelet. Tak jarang mereka kesulitan mendekati kucing liar untuk diberi makan.
Manajer Direktur Animal Voice Indonesia Daniel Halim menjelaskan aksi komunitas ini merupakan aksi kedua. Berawal dari kecintaan mereka terhadap kucing dan anjing, membuat mereka peduli terhadap kucing liar di jalanan. Karena kita mau berbagi, kita mau sifatnya adalah kita tidak hanya peduli dengan hewan di seputaran rumah kita atau di lingkungan kita, tapi kita yakini bersama bahwa setiap hewan perlu kasih sayang kita, perlu rasa berbagi kita, dan kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kucing jalanan. Kegiatan ini akan terus dilakukan di waktu senggang. Diharapkan banyak warga yang mau bergabung untuk bersama-sama mengatasi hewan liar di Kota Medan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.